Halo supporter masyarakat, balik lagi di konten gua. Makasih buat yang udah datang ngeluangin waktu dan berkunjung ke channel ini. Gua mau tanya, menurut kalian apa yang bisa bikin orang berhenti judi online? Apakah itu dengan cara memblokir semua situs yang ada? Apakah itu dengan cara kampanye dampak negatif soal judi online? Atau blokir semua rekening yang terkait dengan judi online? Ya, kemarin Kominfo, lembaga kita tercinta yang habis-habisan dikritik waktu masalah PDN, yang mana waktu ada serangan ransomware bisa bikin hacker minta maaf, bikin regulasi baru untuk pencegahan judi online. Dan kalian tahu regulasinya apa? Yaitu pembatasan transaksi pulsa sebanyak 1 juta rupiah. Apakah menurut kalian itu efektif? Oke, kita berpositif thinking. Mungkin Kominfo punya data di mana orang-orang yang judi online melakukan transaksi dengan cara penukaran pulsa. Tapi apa Kominfo nggak tahu kalau selain pembayaran menggunakan pulsa, ada metode pembayaran lain seperti aplikasi ini, atau aplikasi ini sebagai metode pembayaran. Nah, gue nggak tahu apakah metode pembayaran melalui e-wallet atau m-banking ditangani juga oleh Kominfo, karena gue taunya sendiri kalau Kominfo itu bertugas di bagian ini. Walaupun gitu, Bapak Budi Ari sendiri di rapat kemarin bilang bahwa pemberantasan judi online ini tidak ditangani oleh Kominfo saja, karena Kominfo tugasnya di pencegahan, sementara Kapolri itu di penindaklanjutan dan BI itu di bagian pembayaran. Jadi apakah e-wallet atau pembayaran melalui m-banking dihandle juga oleh Kominfo? Gua nggak tahu, tapi apakah pemberantasan judi online dengan membatasi transaksi pulsa 1 juta itu efektif? Kayaknya enggak juga deh. Memang judi online ini bukannya kita nggak bisa melakukan yang sesuai tugas kita. Kita sepanjang 17 Juli sejak saya dilantik jadi menteri itu udah 2 juta lebih konten saya take down. Nah pertanyaannya, apakah cuman ranah penuh permasalahan judi online cuma di tangan Kominfo nih? Menurut saya enggak. Akhirnya saya lapor, Pak, ini ada urusan soal payment system, ini ada urusan soal lobby luar negeri, karena internet ini kan borderless, lintas negara, servernya di negara lain, aparat keamanan termasuk juga. Akhirnya diputuskan dalam rapat terbatas, Presiden memutuskan pembentukan Satgas Judi Online yang diketuai oleh Kemenko Polhukam, di mana saya sebagai ketua bidang pencegahan dan Kapolri sebagai ketua bidang penindakan. Karena itu pemberantasan judi online ini bukan tugas satu kementerian seperti Kominfo. Kominfo iya betul mencegah, take down, tapi yang lain masih ditangani oleh institusi lain, OJK, BI karena sistem pembayaran dan sebagainya. Ini lintas sektoral termasuk luar negeri. Mungkin gue bisa salah karena gue bukan ahli di bagian itu kayak Kominfo mungkin. Tapi bagi gue yang tinggal di masyarakat yang banyak bapak-bapak nunduk lihat HP dan ternyata lagi main mesin slot, jarang orang yang kayaknya menggunakan transaksi dengan metode pulsa gitu. Karena pulsa bisa ditukar sama apa nantinya, gue nggak tahu juga gitu. Banyak masyarakat di sini, kayak beberapa orang yang gue kenal, rela nuker uang 30.000 rupiah dengan saldo e-wallet. Ya gue gak akan seuzon, mungkin emang bener mau dibeliin pulsa atau lain-lain. Tapi kalau Bapak tahu sendiri bahwa ada data yang menunjukkan 2,1 juta orang Indonesia yang dimana itu masyarakat miskin melakukan transaksi judi online itu dengan nominal di bawah 100.000 gitu. Kalau misalkan pembatasannya jadi 1 juta rupiah per hari, kayaknya kebanyakan buat orang miskin. Orang miskin mana yang judi sampai 1 juta per hari gitu. Karena jangankan 1 juta, mereka duit 20.000 digamblingkan. Soalnya
penggunaan pulsa sendiri udah jarang banget dipakai sama masyarakat. Ya mungkin kalau umuran bapak masih pada pakai, karena mungkin masih dipakai SMS atau telepon gitu. Dan di data lainnya bahwa ada 2,7 juta masyarakat yang melakukan atau bermain judi online itu berusia 17 sampai 20 tahun. Yang mana kayaknya 17 sampai 20 tahun SMA jarang pegang uang 1 juta. 20 tahun mungkin pegang 1 juta, tapi gajinya juga kayaknya gak gede-gede amat. Dan itu kayaknya gak mencegah gitu. Yang dimana gue sendiri yang gajinya mungkin 2 jutaan. Kalau dipakai judi 1 juta rupiah, Pak, saya seminggu udah habis uangnya. Karena udah gak makan 1 juta dikurangin itu. Nah, selain pembatasan transaksi pulsa, Kominfo juga akan membatasi VPN gratis. Aneh nggak? Karena kalau Bapak tahu, Bapak tinggal tulis aja Pak judi Pak di kolom Chrome. Banyak situs-situs yang sebenarnya nggak harus pakai VPN buat ngaksesnya. Kayak gitu loh. Dan VPN sendiri selain dipakai judi online, banyak juga kok orang-orang yang pakai VPN untuk kegiatan lain atau cari hal-hal lain. Gua sendiri kadang pakai VPN untuk buka Reddit. Dan itu dimana gue biasanya cari referensi-referensi tentang berita atau hal-hal baru yang ada di luar negeri gitu. Atau akses-akses yang kita ingin tahu yang ada di luar negeri. Nah itu semua saya pakai VPN gratis gitu. Karena saya tidak mampu beli VPN berbayar, Bapak, mahal buat gaji yang kecil seperti saya. Selain dari VPN, Bapak juga sebenarnya kan bisa lihat juga gitu kayak di sosial media. Contoh di Facebook deh. Di Facebook tuh banyak orang yang live tentang judi online, Pak. Kayak gitu. Dan mereka juga memasak, dan orang-orang yang live di Facebook tentang judi online, mereka sendiri nyantumin situs mereka itu untuk bisa diakses tanpa VPN gitu. Jadi pencegahannya jadi nggak efektif kalau menurut saya. Kalaupun misalkan pencegahan pakai pulsa itu memang bisa, ya harusnya pembatasannya nggak sampai 1 juta rupiah per hari. Ya mungkin orang-orang kaya jadi nggak akan bisa judi dengan nominal yang banyak gitu. Tapi masyarakat miskin tetap judi kalau misalkan masih pakai pulsa. Nah itu sih sebenarnya yang jadi pertanyaan tuh, kenapa pembatasannya melalui pulsa dan kenapa batasnya 1 juta rupiah. Sementara 1 juta rupiah terlalu banyak untuk masyarakat miskin yang ada datanya di mana mereka main itu di nominal kurang dari 100 ribuan. Mungkin kalian semua yang nonton bakal bilang, lu komentar doang sama Kominfo tapi lu juga gak ngasih kontribusi apa-apa. Ya udah, gua ngelarang kalian semua buat judi. Daripada harta habis gak jelas, mending dipakai bantuin orang terdekat atau ditabung. Kalau misalkan terlalu banyak duit kalian gitu, kalian bisa bantu orang-orang terdekat, keluarga kalian yang susah, atau mungkin dukung channel ini di link. Mungkin begitu gitu. Atau mungkin beramal di bagian hal-hal lain gitu. Daripada uangnya habis dipakai buat judi online yang sebenarnya kalian sendiri juga belum tentu menang. Chance menangnya mungkin kecil gitu. Dan gak ada yang kaya juga. Ada yang kaya jadi dari judi online, mereka tetap kecanduan sama judi online yang akhirnya kayaknya tetap berkurang gitu. Jadi intinya jangan main judi, jangan nunggu sampai kalian nyesel baru berhenti. Kalau emang kalian udah pernah dan lihat video ini, gue harap kalian bisa berhenti, entah itu dengan cara mencari hal-hal atau kegiatan yang bikin kalian produktif. Jangan kebanyakan sendiri, karena kalau kebanyakan sendiri top up judi lagi. Cari temen tapi jangan yang main judi juga. Karena kalau dapet temen yang main judi nanti malah bareng-bareng main judi. Cari temen yang lebih positif, yang ada kegiatannya gitu. Entah itu olahraga gitu, sekedar lari-lari mungkin, belajar lari, olahraga di rumah, workout atau yang lainnya gitu. Daripada kalian harus judi gitu. Dan
nantinya uangnya jadi habis nggak jelas. Ya mungkin segitu dulu pembahasan kali ini. Kepada Kominfo, tolong koreksi kalau misalkan saya emang salah. Tapi ya pembatasan transaksi pulsa dan pembatasan VPN menurut saya kurang efektif gitu. Apalagi kalau misalkan Bapak emang punya datanya gitu bahwa masyarakat Indo yang bermain judi online itu menggunakan pulsa dan tidak ada artikelnya, karena saya nyari artikelnya juga nggak ketemu. Atau orang-orang yang punya datanya bisa komen di bawah, ini bang ada datanya kok orang yang transaksi judi online pakai pulsa gitu. Dan kalaupun ada 1 juta masih kebanyakan pak. Orang kaya mungkin bisa berhenti judi karena dibatasi jadi 1 juta. Orang miskin transaksinya tetap ceban 20, gocap paling banyak gocap, karena makan sehari aja mereka gocap numbalin 1 hari makan biasanya. Makasih buat yang udah nonton. Di like, jangan dilihat doang. Di like atau kasih komentar. Bang, channel lu kurang gini. Bang, channel lu kayak gini. Bang, komuk lu jelek. Iya, emang. Gua ganti nanti lah jadi audio visual. Atau mungkin kalian punya pembahasan yang harus gua bahas, kayak bilang, "Bang, coba bahas ini dong." Atau "Bang, bahas yang ini" gitu. Atau "Bang, ganti genre lah, jangan kritik pemerintah terus, jangan kasih berita-berita terus" gitu. Horor misalkan. Apakah dengan melihat saya Anda tidak merasa horor? Saya sudah termasuk horor menurut saya. Begitu. Jadi daripada cuma ditonton doang, mending kita interaksi. Biar gue juga tahu kalian yang nonton kepengen apa gitu. Dan gue sendiri bisa improve apa yang kurang dari gue. As always, thank you. Dan selamat bergabung. As always, thank you. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Jadi bijak dalam bermain judi. Tidak bijak, salah. Ya. Kalau misal sok baik santai. Mau asin hukum. Gorengan asin lah. Aja jangan. Lanjut. Nah, cecakitan Bima ini tuh enggak. Cekitan. Oh, Kampas rem tukang. ya. Dari mana? Katela. Enak sekali. Wah. Kominfo. Halo Kominfo. Berhasil bikin hacker minta maaf karena sudah ngehack data kita. Saking kerennya Bapak Kominfo. Begitu. Nah, dari transaksi yang dibatasi dengan pulsa, menurut gua kurang efektif. Karena apa? Banyak penjudi online tidak pakai pulsa, Bapak. Pulsa mah cuma dipakai buat beli kuota. Sekarang itu pun kuota jarang ada yang beli pakai pulsa. Gua pribadi pakai m-banking. Apakah kalian tidak tahu bahwa transaksi judi online bisa dilakukan dengan aplikasi ini? Aplikasi ini itu semua bisa dipakai buat ngurang HP-na.